Salam semua, apa kabar? Saya bersyukur dan berterima kasih pertama kali juga khususnya untuk Pastor Leonard Syamsuri yang mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nah, apa yang kita dapat dari video klip tadi? Ada yang tahu nggak? Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Judul topik khotbah saya The Power of Unity, ya. Ada kekuatan, ada berkat, ada katakanlah sebuah kuasa di dalam kesatuan. Saya ketika melihat video klip tadi merenungkan ini bikin video klip ini kok ngerti ya. Ayat Alkitab, jangan-jangan sutradaranya anak Tuhan juga. Ada banyak berkat yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Ketika kita mau bersehati, ketika mau bersepakat, ketika kita mau berunity. Dan itu bukan hanya terjadi di dalam pelayanan. Dalam keluarga, dalam komsel, dalam apapun aspek dalam kehidupan kita. Kalau kita berunity, berkat besar, kuasa besar, Tuhan akan berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Itu serangga beragam ya. Dan mengambil take over, ya, the task. Tugasnya mereka satu persatu ambil. Nah saya lihat bahasa Sundanya apa ya, serangga cangkang katanya ya, itu yang tadi buka botol ya. Ini kebetulan tadi mungkin ketika saya lihat perenungan di sini di YouTube, wah ini bukan mau iklan ya, tapi kebetulan ini kayaknya sutradaranya keren banget nih. Bisa mengadapsi apa yang ada di Alkitab. Mari kita lihat Yosua 6 ayat 1 dan seterusnya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Nyatakan Roh Kudus atas setiap kami, hikmat marifat yang berasal daripada-Mu bukan berasal daripada manusia. Berikan kepada kami dan biarlah hanya Tuhan Yesus ditinggikan di atas tempat ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Amin. Nah lihat ini jatuhnya Yeriko. Yeriko kita tahu dari sekolah minggu. Bahwa Yeriko ini runtuh hanya gara-gara 2 pujian penyembahan. Sebenarnya bukan hanya itu aja. Lihat pola Tuhan dalam Alkitab. Pola Tuhan dalam Alkitab selalu memberikan yang namanya mujizat. Yang setuju katakan amin. Sedikit banget yang aminnya. Katakan amin. Loh, ini tembok Yeriko. Berapa tingginya? 14 meter. Berapa tebelnya? 6 meter. Saya nggak tahu ini berapa meter nih. Ada 6 meter nggak? Itu tembok luar biasa. Yeriko dikelilingi oleh dewa-dewa Kanaan. Artinya apa? Kuasa kegelapan ada di sana. Kota Yeriko itu 4 hektar. Dan bayangkan waktu itu nggak ada bulldozer. Nggak ada yang namanya katakanlah apa ya, martir. Martil ya? Palu ya bahasa Sundanya ya. Tapi kata orang 2 pujian penyembahan, nah bukan hanya itu. Yeriko runtuh di hitungan ke-13. So kalau kita nggak baca Alkitab, makanya orang dunia bilang, angka 13 angka sial. Lift gak ada angka 13, kamar gak ada angka 13, gedung gak ada angka 13. Dalam Alkitab, kalau kita belajar Alkitab, angka 13 itu justru angka breakthrough. Maka yang mau jual angka 13 rumah, ruko ke saya aja ya, jual murah. Amin. Yo itu breakthrough saudara. Kenapa? 1 hari 6 kali. Hari ke-7, 7 kali, 13 kali. Allah bukan hanya belajar kepada kita, memberikan pelajaran bahwa dalam Alkitab, dalam kekristenan harus ada mujizat, tapi yang namanya strategi, katakan strategi, katakan logika. Jadi jangan hanya menunggu suara Tuhan aja, tapi kita nggak mikir, nggak pakai strategi. Nuh ketika disuruh membangun bahtera, ada hitungannya, hastanya berapa, tinggi, lebar, luasnya berapa. Supaya apa? Allah berkata kepada Nuh, mujizat terjadi, tapi kau juga harus berjalan.
dalam ketaatan dan strategi. Hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini dari saya ya. Kalau anak kita mau jadi ahli IT terbaik, dokter terbaik, jangan sarankan dia ke sekolah teologi dulu. Jangan-jangan Tuhan ingin memanggil dia untuk membuat terang di dalam dunia marketplace. Amin. Ya. Saking kita pingin jadi buat Tuhan, gak apa-apa sih. Anak saya gak paksa sekolah teologi. Kenapa? Tuhan punya passion sendiri, punya strategi sendiri kepada setiap orang. Hari ini dia banyak main musik sekuler, ya, ciptain lagu sekuler mau dipakai dikontrak sama beberapa kafe. Saya bilang jangan, kamu kuliah dulu, karena memang main musiknya lumayan lah, suara lumayan. Saya nggak suruh dia nanti sekolah teologi ya. Yang saya doakan Tuhan, jadikan dia seperti Nuh, Abraham, Musa, Yosua, Yeremia. Karena kau tahu tujuan bagi anak ini. Saya buka jatuhnya Yeriko, kita lihat. Jatuhnya Yeriko karena mujizat dan strategi. Tapi jatuhnya Yeriko karena ada pemimpin yang besar dan pengikut yang besar. Katakan sama-sama, kalau saya mau jadi pemimpin yang besar, kurang keras. Kalau saya mau jadi pemimpin yang besar, saya harus jadi pengikut yang besar. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita lihat PowerPoint ini. The power of unity. Kita tahu bahwa kata unity yang dipakai di Alkitab ketika murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem sebentar lagi, ya beberapa bulan lagi kita akan memperingati jatuhnya atau kepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu. Kita tahu bahwa sebelumnya murid-murid berantem, mempertengkarkan, berantem siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus mau naik ke surga. Dia tahu murid-muridnya belum siap dan dia berkata, barang siapa yang terbesar, dia harus menjadi pelayan bagi semua orang. Dia mau ambil rupa sebagai hamba. Lalu representatifnya seorang hamba pelayan yang tulus. Yesus memberikan contoh anak kecil. Kenapa anak kecil? Anak kecil itu kalau berantem ya damai lagi ya. Paling rebutan balon. Tapi berunity kembali. Perhatikan baik-baik, murid Yesus nangkep. Dan ketika mereka kumpul di loteng Yerusalem, Yesus sudah naik ke surga. Mereka berunity. Nah, unity itu akan menghasilkan sebuah kerjasama yang solid. Dan otomatis menghasilkan output yang besar dalam pekerjaan kerajaan Allah. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, peristiwa dalam Yosua 1 ayat 27. Mari kita baca ayat ini. Yosua 6 ayat 1 dan selanjutnya. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan di tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah keliling kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu,
Maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarnya sekali saja. Kemudian kembali mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tambuk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka melihat kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan melihat kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Nah, mari kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama, perhatikan baik-baik bahwa di dalam Yosua 6 ayat 2 sampai 5, Yosua mendengar perintah Tuhan. Perintahnya jelas, perintahnya clear. Yosua, aku akan menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu dan bangsa Israel. Apa perintahnya? Perintahnya sebuah janji. Perintahnya adalah sebuah, katakanlah, komitmen. Sebuah rencana Tuhan bagi kepemimpinan Yosua dan bangsa Israel. Leaders di tempat ini, para pemimpin dalam keluarga, suami, saya nggak tahu di sini yang hadir ketua komsel, saya nggak tahu yang hadir di sini para pebisnis, para katakanlah entrepreneurship dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau jadi pemimpin yang hebat, the great leaders, kita harus punya waktu untuk duduk diam, terhubung dengan Yesus, terhubung dengan Bapa Surgawi, terhubung dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Tidak ada dalam kepemimpinan rohani, sekali lagi, tidak ada dalam kepemimpinan rohani pemimpin yang hebat dilahirkan dari otak manusia sendiri. Maaf, dari gelar sendiri. Pemimpin rohani dalam Alkitab dilahirkan ketika mereka berjumpa dengan Allah. Musa berjumpa dengan Allah di gunung. Abraham berjumpa dengan Allah di gunung. Bahkan murid-murid berjumpa dengan Roh Kudus di lautan Yerusalem. Hari ini kalau kita mau mengalami breakthrough dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam bisnis, jangan pakai hanya otak kita strategi, tapi andalkan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara semangat sini ya. Kalau bisa, wah tepuk tangannya lebih hebat lagi, amin. Apa-apa tanya Tuhan, kok tanya Tuhan? Loh, logika kita, otak kita, ya mungkin sebesar jagung. Tapi the power of Holy Spirit, the power of God, itu melebihi dunia ini, Bapak Ibu. Kami mau training ke Bali. Nah, boleh bawa buku itu ya. Boleh, oh ini ya, sorry. Ini bukan mau jualan, bukan. Bapak Ibu, saya mau buku ini jadi berkat. Salah satu pelajaran dari buku ini saya sampaikan hari ini. Ini buku tentang kepemimpinan rohani. Doanya 5 bulan gak dapat apa-apa. 4 bulan mengerjakannya, 1 bulan mencetaknya. Bisa nggak copy paste? Bisa, gampang. Banyak jurnal. Apa yang tidak terbuka sekarang di Google. Tapi kita nggak mau, kita cari dulu Tuhan. Maksudnya apa nih? Mana dari sekian pelajaran yang harus masuk?
Mana ininya dan mana ininya. Ketika saya ingat 2 minggu lalu, saya ini suka namanya proses, katakan proses. Semua kita diproses. Saya punya staff betul, tapi saya ingin mencari training ya, jersey training. Terus saya beli sendiri deh. Saya beli di sebuah mall, jersey training ini, yang nanti kita bawa untuk the first time, pertama kali untuk training buku ini. Saya beli di sebuah mall, ya, yang menurut saya mall itu murah lah ya, di daerah Blok M. Waktu saya, oke nih, ke-Koreaan, sekarang kan demen Korea ya, yang warna hijau begitu ya. Karena salah satu pelajaran adalah prajurit. Saya beli, saya bilang ini ada stoknya, ada Pak, nanti kita pesankan. Saya beli contohnya, udah saya bordir. Besok paginya dia bilang, Pak sorry, warna itu nggak ada stoknya. Waduh, yang ada stok warna ini. Oke, saya kesana lagi. Dan ketika saya kesana lagi, warna nggak cocok. Baju saya contoh ditukar sama dia sama yang reject. Saya nggak sadar, ya udah saya polos aja. Lalu hal sepele ini sebenarnya ya udahlah pakai logika aja. Tapi saya biasakan, ada Roh Kudus penolong. Saya ngomong aja ya, berkuban aja. Roh Kudus, kelihatan sepele ya, kelihatannya. Saya minta tolong, waktu udah mepet. Dan saya coba berdoa aja sambil makan. Ya ini doanya bukan iseng-iseng, bukan, walaupun bergumam. Ya. Dan akhirnya apa? Deh saya diberikan hikmat, coba ke grosir aja deh. Grosir mana saya pikir, grosir di mana? Grosir di sini ada Mangga 2, ada Tanah Abang, betul ya? Saya ke Tanah Abang. Saya bawa 2 orang teman saya, yuk temenin dong. Ya. Karena dari keramaian itu, oke. Saya nggak tahu tokonya di mana, yang penting baju agak sama, model lain, ya. Brand lain nggak apa-apa, yang penting saya beli baru deh. Untuk 20 orang. Itu ribuan toko, 2 blok. Tetangga saya bilang kalau di blok ini pasti ada Pak. Karena tetangga saya 2 orang jualan di sana ya. Di tempat grosir itu. Lalu saya keliling, itu 12 lantai. 12 lantai. Keliling sampai setengah jam udah, ngos-ngosan. Teman saya 2 udah deh, gak ada nih, pulang aja deh. Kita ke mall aja, ke mall yang lebih enak AC-nya. Tapi wait, saya tiba-tiba kok kayak robot ya. Cep turun ke lantai. Bawah, set. Kok gini, ke lorong. Saya ikut aja. Lorong sempit. Itu brand yang ada di sini. Dan ketika saya lihat brandnya, wih kok sama nih. Saya tanya, Bu, ini ada nggak brand lo? Itu yang buat kami. Hah? Yang buat kami. Bapak beli di mana di mall itu? Bener nih. Ya udah. Ada nggak warna segini? Nggak ada, tapi yang mirip ada. Mana coba? Wah cocok. Bedanya berapa? 60.000 satu baju. Oke. Lalu ketika saya buka contohnya, lo kok reject? Waduh, toko itu nggak bener. Dia bilang, Pak, udah Pak, kita ganti aja. Bapak nggak usah ributin toko itu karena ngambil dari sini juga. Tuhan kalau bekerja, ya itu tuntas. Teman saya 2 orang bilang, hah? Kok bisa? Kok bisa dong? Karena kita mengandalkan Roh Kudus. Mungkin bagi orang itu hal sepele, tapi bagi saya ribuan toko, saya mesti keliling, tapi Roh Kudus menuntun ke toko yang tepat. Dan baju saya yang dicurangi, diganti, untungnya 1 baju bedanya 60.000. Kok gak ada yang tepuk tangan bagi Tuhan? Sepele nggak? Sepele bagi orang. Tapi bagi saya, it's a miracle. Tapi miracle terjadi karena kita mau duduk, nanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat, wisdom, strategi bagi kita. Yang pertama, Yosua dekat sama Tuhan. Dia belajar dari Musa. Oh si Musa tuh pagi-pagi datang ke gunung ya. Bukan lihat
aplikasi Facebook, Instagram, walaupun saya punya. Ya, walaupun saya eksis di media sosial. Tapi pagi-pagi dia datang ke gunung Tuhan. Dia bangun jam 4, jam 5, cuman hanya nanya apa? Tuhan, kau baik Tuhan. Apa wisdommu hari ini? Apa hikmat yang kau mau berikan bagiku Tuhan hari ini? Para suami di tempat ini, para pemimpin di perusahaan, ketua sel, para pelayan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi kalau kita mau mengalami terobosan dalam hidup kita. Seperti Yosua, dia belajar dari Musa, mentornya. Dekat dengan Allah, maka wisdom, strategi Tuhan akan berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, perhatikan baik-baik PowerPoint ya. Bahwa pemimpin rohani hormat dan taat kepada pemimpin di atasnya. Saya gak bisa bayangkan kalau para prajurit di depan, imam peniup sangkakala 7 orang dan pembawa tabut itu komplain kepada Yosua. Wah Yosua gendeng loh. Hari pertama kenapa mesti 1? Capek amat nih kita. Kenapa mesti dicicil? Hari pertama 1, hari kedua 1, hari ketiga 1. Ah gila nih. Sarap nih pemimpin. Kenapa nggak langsung 13? Ngapain dicicil? Kadang-kadang Tuhan memberikan kita tes apakah kita taat kepada kehendak-Nya bukan karena faktor itu nyata atau enggak, itu reasonable atau enggak, itu masuk akal atau tidak. Tuhan mau mencari seorang pemimpin yang taat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita punya Pastor Leonardo dan Ibu ya. Dan anak-anak, mari dukung mereka. Saya tahu persis sebelum saya mengembalakan, saya pikir ya semua gembala itu tanda kutip lah ya. Wah gimana nih, tapi begitu saya mengembalakan, baru 2 tahun langsung COVID ya. Saya tahu susahnya mengembalakan. Tapi Tuhan ingatkan ketika saya ada di dalam sebuah gereja sebelumnya 16 tahun. Saya telah menjadi orang yang submission kepada pastor saya, kepada gembala. Dianggap gak dianggap sebagai full time, disuruh ke sana, disuruh ke sini. Ya, saya terbiasa enak hidup, gak pernah susah. Tapi pelayanan disuruh ke penjara, disuruh bopong, jemput lansia. Saya pikir, kacau nih. Saya, gak pernah kayak gini. Gak pernah hidup susah, disuruh naik bus, disuruh naik angkot, ya kursi roda lansia saya dorong. Tapi yang saya tahu bahwa pemimpin yang besar harus menjadi pernah pengikut yang besar. Yang setuju katakan amin. Stop complain. Ketika kita mungkin melihat ketidakpastian dalam hati kita, ketidakserekat. Tapi para pengikut seperti para prajurit, imam peniup sangkakala, pengangkat tabut. Mereka gak komplain, diam aja deh. Itu pemimpin kita. Pasti dia dapat dari Tuhan sebuah visi yang besar. Mungkin kita gak bisa melihat ke depannya. Tapi I believe in Joshua. Joshua itu, dia punya sebuah visi tujuan yang berasal dari Tuhan. Hari ini member di tempat ini. Mari kita terus doakan gembalamu, pastormu, istri dan keluarganya. Kadang-kadang sometimes di rumah saya juga sebagai gembala melihat anak saya, dakduk ya. Apalagi sekarang kejahatan moral di anak muda. Begitu banyak, free sex, narkoba dan segala macam. Dan dia teman-temannya musician. Dan dia teman-temannya anak-anak muda sekarang lah ya, gamer dan segala macam. Tapi saya terus berdoa, bersepakat sama isi saya. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang pakai. Bapak Ibu lihat, satu hari ketika saya bergumul dengan keluarga saya juga harus bergumul dengan pelayanan saya, bergumul dengan pekerjaan saya. Ya, ada 4 buku yang saya tulis di saat COVID melanda dunia, bukan di saat dunia tenang. Buku ini buku keempat, yang ketiga tahun lalu. Tapi di saat keluarga mungkin diterpa badai,
Wah COVID jangan-jangan gimana, istri saya kerja kena, kalau mati gimana? Waduh di sini. Ya, anak saya kalau kena gimana? Saya sendiri kalau keluar kena gimana? Dan banyak hamba Tuhan juga yang meninggal. Belum lagi gimana kuliah anak saya, masa depan, sekarang online semua. Di saat itu ini harus diselesaikan dengan baik. Tapi saya percaya ada begitu banyak orang pendoa syafaat yang mendoakan saya, keluarga saya, sampai akhirnya proyek ini bisa selesai. Bapak Ibu, hari ini siapapun kita benar-benar harus terus mendoakan leaders di atas kita. Seperti imam, prajurit, pengangkat tabut. Mereka hari pertama, ya udah selesai. Hari kedua sekali selesai. Dan hari ketujuh, begitu disuruh bersorak-sorai, mereka bersorak-sorai dan itulah unity. Anak-anak yang hadir hari ini, kalau bapak mamamu mungkin ada something wrong, engkau doakan, jangan komplain kepada orang tuamu. Orang tua yang punya anak hari ini, mungkin sedang memiliki masalah. Mungkin kau mesti komplain tapi kau berdoa datang menghadap Tuhan dan doakan anak-anakmu. Mengapa? Karena di dalam kesatuan, di dalam doa, ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Yang ketiga, pemimpin rohani memberikan kontribusi positif dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Itu prajurit, pekerjaannya mengawal, bersenjata, mengawal tabut, mengawal para imam. Para imam tugasnya menaikkan syukur dan meniup sangkakala. Pengangkat tabut tugasnya ngangkat tabut. Orang-orang yang dipilih, biasa suku Lewi dikuduskan. Karena gak boleh sembarangan nih ngangkat tabut. Hari ini kita datang ke tempat ini, apa kontribusi kita kepada gereja lokal tempat ini? Ada pemain media, pemain musik, present worship, media yang luar biasa, ada usher dan lain sebagainya. Kalau kita ditunjuk, diangkat menjadi pelayan Tuhan tempat ini, berikanlah kontribusi yang baik. Yang setuju katakan amin. Imam gak pernah komplain. Ya, saya niup ini, capek banget, ya, sampai berbusa mulut gitu ya. Enak prajurit di depan, ya, gak ada yang nyerang, cuma bawa senjata. Tabut bilang, berat banget dalam hal ini tabut nih. Enak bener tuh, peniup ya. Tinggal niup, prajurit, ya paling bawa tombak, pedang, ringan. Kita dipegel nih satu hari, udah ngangkat nih, berat banget. Hari ketujuh apalagi, yang ngangkatnya kalau jalan, kalau lari bagaimana. Tapi mereka gak pernah komplain, mereka gak pernah mengeluh, mereka menjalankan posisi mereka dengan baik. Dan mereka memberikan kontribusi kepada tim yang baik. Saya mau encourage hari ini, apapun jenis pelayanan kita, mungkin itu sederhana, mungkin itu pelayanannya sangat vital di dalam gereja lokal ini. Itu bukan masalah. Tapi masalahnya apakah kita memberikan kontribusi yang baik dalam gereja lokal ini. Jangan pernah menjadi troublemaker, tapi jadilah revival maker. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ketika saya lahir baru, apa pelayanan saya? Saya anak muda yang dipanggil lahir baru. Karena menurut saya dosa saya segunung, Tuhan tebus saya. Apa pelayanan saya? 4 ibadah, ya, yang hidupnya biasa seneng. Datang ke gereja cuma nyusun, jarak bangku ke bangku, nyusun. Ada sampah saya pungutin, sampah apapun termasuk, ya karena maaf ya, jangan ada yang makan permen karet ya nanti kalaupun udah onsite ya. Permen karet jatuh saya mungutin. Itu pelayanan saya awal-awal di gereja lokal tahun 97. Saya ingat Tuhan, mungkin saya tidak memberikan yang terbaik kepadamu. 4 ibadah. Saya susun bangku,
Dan saya sambil nangis, saya doakan bangku itu. Tuhan, biarlah orang yang datang tempat ini, bukannya datang tapi berjumpa dengan Kristus. Saya sambil nangis. Karena kenapa saya sadar, ketika Tuhan panggil saya bukan melayani manusia, tapi saya dipanggil untuk melayaninya. Hari ini, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati di tempat ini. Kita harus memberikan kontribusi yang baik. Menjadi orang yang membawa kebangunan rohani. Revival maker, bukan trouble maker. Coba senyum kiri kanan, tunjuk kamu revival maker, bukan trouble maker, bilang ya. Haleluya, amin. Amin. Ya, amin enggak? Saya ingat ke suatu hari, gereja ya, yang sekarang gereja saya yang lama, Neo Soho sekarang. Ya, itu kalau Sabtu pesta, mungkin kecapean, kasihan juga ya. OB-nya, itu apa namanya, mejanya itu gede-gede ya, meja makannya. Meja makan dulu kan ya. Kalau resepsi ya bisa sampai 15 orang begitu ya. Siapa yang ngerjain? Saya nggak komplain. Itu bagianmu, udahlah. Saya angkat ya. Tapi memang harus 2-3 orang. Dan saya gelindingin, saya masukin ke gudang. Ketika tukang kabel, gulung-gulung kabel, speaker nggak ada, sakit. Saya nggak komplain dan saya bilang, udah deh saya bantuin deh. Tapi perhatikan, saya nggak ngomong hari ini siapa saya. Saya ngomong, kalau kita mau dibentuk di proses Tuhan, pengikut yang besar akan menjadi pemimpin yang besar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari lihat yang terakhir, yang keempat, kepemimpinan rohani mengusahakan kesehatian dan ya dengan orang lain. Para imam, peniup sangkakala, pengangkat tabut tiap hari, mereka ada di dalam tracknya masing-masing. Dan mereka berunity, bersatu. Mereka melihat bahwa kontribusi mereka pada akhirnya, kalau mereka bersatu, mereka akan melihat berkat Tuhan di depan sana. Mereka berjalan dengan rapi. Mereka berjalan dengan teratur. Dan pada akhirnya, mereka ketika hari ke-7, mereka bersorak-sorai. Ada sebuah sukacita yang besar ketika tembok Yeriko runtuh. Mengapa? Mereka bersyukur. Mereka tidak komplain. Di hari pertama ketika mereka mengelilingi tembok itu sekali. Yang kedua, mereka ada di posisi masing-masing dan mau submission, mau menganggap orang lain mungkin lebih penting daripada saya. Menganggap dan menghargai orang lain sekalipun mungkin pelayanannya sederhana. Tapi mereka menganggap bahwa mereka penting bagi saya. Suami harus menghargai istri karena istri penolong. Istri harus menghargai suami karena suami adalah pemimpin. Orang tua harus menghargai anak. Kita gak bisa lagi menyuruh, tapi kita harus memberikan teladan. Anak, kita gak bisa terus komplain kepada orang tua. Tapi anak juga harus mendoakan orang tuanya. Supaya orang tuanya menjadi imam yang baik. Masing-masing dalam Alkitab punya fungsinya masing-masing. Dan kalau ini terjadi, saya percaya COVID bisa melanda dunia. Tapi keluarga, pelayanan, perusahaan, apapun itu yang mau menerapkan unity ini dalam aspek kehidupannya, Tuhan akan berkati. Tuhan akan berkati. Tuhan berikan mujizat. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita lihat yang terakhir. Dikatakan kata unity. Ada kata in one accord. Apa itu in one accord?
Nah, kita nggak tahu, nah ini kalau yang pemain musik tahu, akord itu harusnya melebihi satu nada, dua nada, tiga nada. In one accord, dalam musik itu memiliki harmonisasi yang sempurna. Tadi pemusik, kalau mereka gak memainkan nada-nada yang harmoni, maka semuanya akan false. Gak enak didengar. Itulah unity, in one accord. Semua harus melahirkan nada-nada yang tidak sumbang. Suami, lahirkanlah nada yang sempurna di rumahmu. Istri, jadilah penolong yang hebat di rumahmu. Orang anak-anak, jadilah imam-imam yang baik di rumahmu. Mungkin orang tuamu mungkin gak sempurna, tapi kalau jadi imam, doain orang tuamu. In one accord, ketika pemusik memainkan nada yang harmoni, maka semuanya akan tercipta sebuah kuasa dari surga. Yang setuju katakan amin. Saya nggak tahu tadi pemain gitar dikunci apa, pemain keyboard dikunci apa. Tapi ketika orkestra ada sebuah dirijen, dimainkan, biola, gitaris, pemain drum, violin, dan lain sebagainya. Itu akan mengikuti yang namanya arahan dirijen. Dan ketika arahan diikuti, maka harmonisasi itu akan terjadi. Itulah artinya in one accord. Hari kita punya pemimpin di tempat ini. Kalau pemimpin berkata, pelayanan ini seperti ini, pelayanan ini seperti ini, pelayanan seperti ini. Maka kita harus cerna seperti prajurit imam dan peniup. Imam peniup sangkakala pengangkat tabut. Yosua perintahkan mereka dengar-dengaran. Bahkan terjadi harmonisasi dan sebuah power akan terjadi. Bapak Ibu, hari ini kalau kita mau submission one another's. Dalam rumah tangga kita, istri tunduk kepada suami. Suami seperti saya mengasihi, menghormati istri. Anak-anak submission kepada orang tua pemimpinnya. Orang tua menghargai anak-anak. Dalam pelayanan, saya nggak tahu kita punya yang namanya ketua cell group. Kita punya pastor di tempat ini, kita punya bidang-bidang pelayanan. Kita harus dengar-dengaran sehingga semuanya berjalan in one accord di dalam harmonisasi. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang dijumpai Tuhan. Bahwa berkat-berkat Tuhan, mujizat, strategi wisdom Tuhan berikan kepada kita.